Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo keluarga Jakarta, senang sekali kami kembali hadir dalam podcast Keluarga Jakarta. Ruang berbagi pengetahuan, inspirasi, dan praktik baik untuk mendukung pembangunan Jakarta berbasis data. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pendataan DILAN atau disabilitas dan lansia, yang menjadi bagian dari sistem pendataan keluarga satu pintu melalui aplikasi Carik Jakarta. Kenapa ini penting? Karena dari data inilah perhatian dan layanan bisa benar-benar tepat sasaran. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak Nur Subhan selaku Kepala UPT Pusdatin Keluarga, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Pak Ucan, apa kabarnya Pak Ucan? Baik. Alhamdulillah. Halo, selamat sore keluarga Jakarta. Terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa hadir di podcast Keluarga Jakarta untuk berbagi informasi pendataan DILAN atau disabilitas dan lansia yang terus kami kuatkan untuk mendukung pembangunan keluarga di Jakarta. Ya, terima kasih Pak Ucan atas kehadirannya, dan tentunya topik kita hari ini akan menjadi pembahasan yang penting dan juga menarik nih Pak Ucan. Mungkin langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak Ucan. Yang pertama adalah apa sih Pak yang dimaksud dengan pendataan DILAN ya Pak atau disabilitas dan lansia di aplikasi Carik Jakarta Pak? Pendataan DILAN ini adalah pengumpulan sekaligus pemutahiran data warga disabilitas dan lansia melalui aplikasi Carik Jakarta. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh Kader Dasawisma di lapangan untuk memastikan teman-teman disabilitas dan lansia mendapatkan pendampingan serta pelayanan kesehatan yang tepat. Pendataan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sehingga data yang dikumpulkan dapat langsung dimanfaatkan untuk tindak lanjut kelainan kesehatan di lapangan. Oke, jadi menarik banget nih ya Pak. Jadi bukan hanya sekedar pendataan gitu ya Pak, tapi juga tentunya memastikan teman-teman disabilitas dan lansia ini bisa mendapatkan perhatian ya Pak yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah sekarang yang saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya kenapa sih pendataan DILAN ini sangat penting untuk dilakukan gitu Pak? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena tanpa data yang akurat, kita sebenarnya tidak benar-benar tahu kondisi warga di lapangan seperti apa. Nah, lewat lapor DILAN ini, kita bisa melihat secara nyata kondisi teman-teman disabilitas dan lansia, mulai dari kesehatannya, kemandiriannya, sampai kebutuhan yang mungkin selama ini belum terlihat. Jadi, pendataan ini bukan hanya sekedar mencatat, tapi juga menjadi dasar untuk memastikan bahwa perhatian dan layanan yang diberikan itu benar-benar tepat sasaran. Dengan kata lain, dari data inilah kebijakan yang lebih tepat dan layanan yang lebih peduli bisa dapat diwujudkan. Iya, jadi menarik nih ya Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa pendataan ini tuh bukan hanya sekedar mencatat gitu ya Pak, tapi juga dasar untuk memastikan nih Pak bahwa layanannya itu akan tepat sasaran gitu Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, jadi menarik nih Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar mencatat nih Pak, tapi juga sebagai dasar untuk memastikan bahwa perhatian dan layanan juga itu benar-benar tepat sasaran gitu ya Pak. Kalau bicara lebih lanjut nih Pak, sebenarnya apa sih tujuan utama dari pendataan disabilitas dan lansia ini Pak? Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan atau gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang kondisi disabilitas dan lansia. Mulai dari jumlahnya, penyebarannya, sampai kondisi yang mereka alami di lapangan. Dengan data ini, pemerintah bisa lebih mudah menentukan siapa saja yang perlu diprioritaskan, jenis layanan apa yang dibutuhkan, dan bagaimana intervensi yang paling tepat. Nah, jadi pendataan ini menjadi langkah awal ya, agar setiap program
yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Oke, jadi ini merupakan menjadi langkah awal gitu ya Pak untuk setiap program yang diberikan gitu. Kemudian tadi juga disinggung soal pentingnya data ini ya Pak. Ini kayaknya ini jadi kunci dari semuanya gitu ya Pak. Nah, kalau boleh diperdalam nih Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak data yang akurat itu dalam pendataan Dilan kali ini Pak? Data itu emang penting sekali ya. Ya. Karena data ini akan langsung berpengaruh ke kebijakan dan layanan yang diberikan. Oke. Kalau datanya akurat, maka bantuan, pendampingan, dan layanan kesehatan bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan warga. Nah, tapi kalau datanya kurang tepat, ada risiko bantuan yang tidak sampai ke yang benar-benar membutuhkan ya. Makanya di lapor Dilan ini kita sangat menekankan ketelitian dan kesesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, kata kuncinya tadi di ketelitian dan juga Iya, kesesuaian betul. data ya Pak. Nah, tentunya kalau bicara soal ketelitian di lapangan nih Pak, tentunya ada peran besar nih dari para kader Dasawisma ya Pak yang turun langsung ke lapangan membantu proses pendataan Dilan ini gitu Pak. Sebenarnya seperti apa sih Pak peranan kader Dasawisma itu pada pendataan Dilan ini Pak? Peran kader Dasawisma itu sangat penting ya, karena mereka adalah ujung tombak di lapangan. Mereka yang datang langsung ke rumah warga, melihat kondisi secara nyata dan memastikan data yang diinput sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, kader juga membangun komunikasi dengan keluarga, sehingga proses pendataan bisa berjalan lebih lancar, nyaman, dan penuh empati, terutama saat berinteraksi dengan lansia dan disabilitas. Jadi, intinya bukan hanya mendata, tapi juga menghadirkan pendekatan yang humanis. Ya, setuju sih Pak. Jadi tadi kader juga tentunya membangun komunikasi dengan keluarga yang tentunya untuk menghadirkan pendataan yang lebih humanis gitu ya Pak. Iya. Kemudian juga tentunya tadi kita bahas peranan kader nih Pak yang luar biasa di lapangan. Tapi tentu dalam praktiknya itu kan tidak selalu mudah ya Pak. Artinya ada kendala-kendala nih Pak. Kira-kira apa saja sih Pak tantangan yang biasanya dihadapi gitu Pak dalam pendataan Dilan ini Pak? Tantangan itu pasti ada ya Mas, setiap itu ada. Nah, di lapangan seringkali kita menemukan kondisi warga yang sudah berubah dari data sebelumnya. Jadi kader perlu memastikan kembali apakah data yang ada sesuai atau perlu diupdate atau diperbarui. Oke. Selain itu, pendataan disabilitas dan lansia juga membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif. Ini karena untuk disabilitas emang lansia itu perlu sensitif ya. Beda dengan kalau pendataan dengan warga yang normal ya. Nah, kader juga harus berkomunikasi dengan baik, penuh empati, dan tidak menyinggung perasaan warga disabilitas ataupun lansia tadi. Nah, jadi memang dibutuhkan ketelitian sekaligus kepedulian. Ya, tekanan lagi. Ketelitian sekaligus kepedulian dalam proses pendataannya. Iya, jadi perlu digarisbawahi ya Pak bahwa dibutuhkan tentunya ketelitian sekaligus kepedulian gitu ya Pak dalam proses pendataannya. Jadi tadi bukan cuma soal teknis ya Pak, tapi juga soal pendekatan ke sasarannya atau ke manusianya gitu ya Pak. Itu mungkin jadi tantangan tersendiri tadi Pak. Nah, untungnya sekarang udah didukung nih Pak dengan sistem digital gitu. Kalau dari sisi sistem, sebenarnya aplikasi Carik Jakarta ini membantu sampai sejauh mana sih Pak dalam proses pendataan Dilan ini Pak? Carik Jakarta ini sangat membantu ya, karena semua data sudah tercatat secara digital dan lebih rapi dan terpusat. Tapi di DKI Jakarta ya, ya harusnya semuanya kalau bisa secara digital ya, betul. Nah, data yang masuk itu bisa langsung dipantau, kemudian dievaluasi dan diperbarui sesuai kondisi yang terbaru nih. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga dapat mengurangi potensi kesalahan yang biasanya dicatat secara manual. Jadi prosesnya dengan digital itu prosesnya jadi lebih cepat,
lebih tertib dan lebih mudah ditindaklanjuti. Oke, jadi tentunya dengan hadirnya pendataan melalui aplikasi Carik Iya. ini, proses jadi lebih cepat tadi ya Pak, Betul. kemudian juga jadi lebih tertib dan mudah untuk ditindaklanjuti gitu. Jadi memang bukan cuma memudahkan kader itu sendiri ya Pak, tapi Iya. juga bikin data lebih siap untuk digunakan sebagai bentuk tindak lanjut. Nah, kalau misalnya datanya sudah terkumpul nih Pak, dengan baik tentu manfaatnya juga besar ya. Kalau dari sisi pemerintah kira-kira apa saja nih Pak manfaat dari pendataan Dilan ini Pak? Bagi pemerintah ini, data ini sangat penting ya, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oke. Jadi pemerintah bisa mengetahui wilayah mana saja yang membutuhkan perhatian lebih, serta merancang program yang sesuai dengan kondisi nyata ya yang ada di lapangan. Oke. Selain itu, data ini juga mendukung koordinasi lintas sektor sehingga pelayanan kepada disabilitas dan lansia itu bisa lebih efektif. Ya, jadi tentunya dari pendataan ini pemerintah itu sendiri bisa mengetahui nih Pak, kira-kira wilayah mana aja yang memang Betul. membutuhkan perhatian lebih nih Pak ya. Jadi saya juga dengar nih Pak bahwa pendataan Dilan ini berkolaborasi gitu Pak dengan Dinas Kesehatan. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak bagaimana bentuk kolaborasi dengan Dinas Kesehatan ini Pak? Ya, betul sekali. Pendataan Dilan ini tidak berdiri sendiri ya. Ya. Kita tetap melakukan kolaborasi ya dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Oke. Jadi data yang dikumpulkan oleh kader Dasawisma itu menjadi dasar bagi tenaga kesehatan untuk melakukan tindak lanjut seperti pendampingan, kemudian pemeriksaan, hingga layanan kesehatan di rumah atau home service. Nah, jadi data yang dikumpulkan ini benar-benar dapat digunakan, tidak berhenti di pecatat saja, tapi langsung berdampak kepada masyarakat. Ya, jadi menarik banget nih Pak ya. Tadi Bapak sudah sampaikan berarti datanya ini memang bisa untuk benar-benar ditindaklanjuti menjadi suatu layanan ya Pak, Iya. yang bukan hanya sekedar disimpan nih. Dan juga ini tentunya jadi kabar baik juga nih Pak untuk masyarakat gitu ya, karena dari data tersebut tadi yang sudah dihimpun akan ada perhatian atau ada layanan yang memang nanti akan diberikan dari pemerintah DKI Jakarta gitu Pak. Nah, kalau dari sisi pemerintahan dan kolaborasinya itu, sekarang kita lihat dari sisi masyarakatnya nih Pak. Oh. Sebenarnya apakah manfaat dari pendataan Dilan ini bagi masyarakat Pak? Bagi masyarakat ya, ini manfaatnya adalah kondisi warga disabilitas dan lansia ini lebih teridentifikasi dengan baik. Oke. Ya, dengan data yang akurat, kebutuhan mereka menjadi lebih terlihat, sehingga peluang untuk mendapatkan pelayanan dan perhatian juga semakin besar. Ya. Jadi pada akhirnya juga masyarakat akan merasakan dampak dari kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ya, menarik nih Pak. Jadi masyarakat tadi ya Pak akan merasakan dampak gitu ya Pak dari kebijakan yang lebih tepat sasaran gitu. Artinya data ini memang berdampak langsung untuk masyarakat itu sendiri, dan juga supaya data ini benar-benar akurat nih Pak, tentu perlu ada dukungan dari semua pihak nih Pak. Masyarakat sendiri itu sebenarnya bisa berperan seperti apa sih Pak dalam melakukan dalam mendukung kegiatan pendataan Dilan ini? Ya, ini ya. Masyarakat itu bisa mendukung dengan memberikan informasi yang jujur dan terbuka bagi kader. Ini dia nih kata-katanya nih, jujur dan terbuka. Oke. Nah, dukungan dari keluarga juga sangat penting nih, agar proses pendataan itu dapat berjalan lancar dan data yang dihimpun itu benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi semakin baik partisipasi masyarakat dengan informasi yang jujur ya dan terbuka itu, maka semakin baik juga kualitas data yang akan dihasilkan. Ya, baik. Setuju sih Pak. Jadi artinya masyarakat di sini juga sebenarnya perannya sangat penting ya Pak untuk memberikan informasi yang jujur gitu ya dan terbuka kepada kader Dasawisma gitu untuk menjaga kualitas data yang akan dihasilkan gitu ya Pak. Jadi ini memang tadi bentuknya itu kolaborasi ya Pak, kerjasama gitu, bukan hanya dari kadernya saja gitu, tapi dari masyarakat juga. Nah, yang menarik karena seringkali pendataan dianggap hanya sebatas formalitas nih Pak. Kenapa pendataan Dilan ini tidak boleh dianggap sebagai kegiatan secara administratif saja nih Pak?
Karena pendataan ini adalah langkah awal Ya. untuk menghadirkan perhatian dan layanan yang lebih tepat, maka data ini bukan hanya sekedar angka, tapi menjadikan suatu dasar untuk memahami kondisi warga dan kebutuhan mereka sendiri. Oke. Jadi ini adalah bagian penting nih dalam upaya menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oke, jadi poin pentingnya adalah tentunya data ini bukan hanya sekedar angka ya Pak, Iya. tapi sebagai dasar untuk memahami tadi kondisi warga dan juga kebutuhannya gitu. Jadi ini poin penting ya Pak, tadi sudah disampaikan bahwa pendataan itu merupakan langkah awal untuk menghadirkan pelayanan yang lebih tepat nih Pak. Sebagai penutup, kira-kira apa sih Pak pesan utama yang ingin disampaikan melalui pendataan disabilitas dan lansia ini kepada keluarga Jakarta Pak? Pesan utamanya adalah data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Melalui pendataan nilai ini, kita ingin memastikan setiap warga, terutama yang disabilitas dan lansia, itu lebih terlihat, lebih dipahami, dan lebih diperhatikan. Jadi ini adalah bentuk komitmen bersama antara pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat ya, untuk menghadirkan pelayanan yang lebih peduli dan tepat sasaran. Tidak terasa nih Pak bahwa obrolan kita ini tentunya sangat menarik nih dan memberikan banyak informasi serta pemahaman terkait dengan pentingnya tadi pembahasan pendataan disabilitas dan lansia yang sudah disampaikan oleh Pak Ucan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ucan selaku Kepala UPT Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta atas penjelasannya tadi yang sudah sangat komprehensif dan juga menarik dan bermanfaat bagi keluarga Jakarta hari ini. Terima kasih keluarga Jakarta sudah menyimak episode podcast Keluarga Jakarta kali ini. Semoga obrolan hari ini dapat menambah pemahaman kita bahwa pendataan itu bukan hanya sekedar mencatat, tapi merupakan bentuk nyata kepedulian untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat, terarah dan juga manusiawi bagi masyarakat. Dari data yang akurat, kita dapat membantu pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga di Jakarta. Jangan lupa saksikan podcast Keluarga Jakarta di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan banyak informasi dari obrolan hari ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor disabilitas dan lansia melalui aplikasi Carik Jakarta. Setelah mengikuti materi ini, Koordinator Kelompok Dasawisma PKK mampu memahami sasaran lapor Dilan, memahami pertanyaan yang muncul di aplikasi Carik Jakarta, melakukan pendataan secara benar dan sesuai kondisi lapangan. Siapa yang didata? Koordinator Kelompok Dasawisma PKK melakukan pendataan pada warga yang terdata di aplikasi Carik Jakarta, berdomisili di DKI Jakarta, lansia usia 60 tahun ke atas, warga dengan disabilitas usia 2 tahun ke atas. Pendataan dilakukan secara langsung, door to door. Jenis pertanyaan lapor Dilan. Dalam menu lapor Dilan, terdapat 2 bagian pertanyaan. 1. Informasi umum. 2. ADL, Activity Daily Living, atau aktivitas sehari-hari. Informasi umum. Koordinator Kelompok Dasawisma PKK akan menanyakan pada sasaran lansia terkait interaksi sosial sehari-hari, yaitu apakah rutin berbincang atau beraktivitas bersama anggota keluarga di rumah? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah lansia aktif bersosialisasi atau tidak, dan tinggal sendiri atau tidak. Koordinator Kelompok Dasawisma PKK akan menanyakan terkait dengan pola berobat, yaitu siapa yang biasanya mengantar atau menemani saat berobat? Jika sakit, pertama kali berobat kemana? Apakah dalam 1 bulan terakhir rutin periksa kesehatan meski tidak sakit? Bagaimana cara berobat atau periksa kesehatannya? Tujuannya yaitu untuk mengetahui akses layanan kesehatan dan kebiasaan pengobatan, dan mengetahui apakah memiliki pendampingan atau tidak,
serta ketergantungan pada keluarga atau lingkungan. Koordinator kelompok Dasa Wisma PKK akan menanyakan apakah sasaran pernah didiagnosis atau sedang menjalani pengobatan untuk penyakit terkait riwayat penyakit kronis dan degeneratif, yaitu hipertensi, stroke, diabetes atau kencing manis, kanker, dan demensia. Selain itu juga ditanyakan mengenai pengetahuan terhadap kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat pada sasaran yang memiliki penyakit jantung atau stroke. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi penyakit kronis atau degeneratif yang memerlukan perhatian khusus. Koordinator kelompok Dasa Wisma PKK akan menanyakan secara santun dengan bahasa yang santai. Misalnya, apakah masih memiliki penghasilan atau pensiunan setiap bulan? Masih suka berdagang atau ada kegiatan yang menghasilkan? Biasanya dalam seminggu berapa hari bekerja? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah kebutuhan hidup sehari-hari tercukupi. Apakah sasaran masih aktif bekerja atau menghasilkan uang atau barang? Serta apakah terdapat ketergantungan pada keluarga atau bantuan lain? Koordinator kelompok Dasa Wisma PKK akan menanyakan terkait dengan tingkat keterlibatan sosial sasaran di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu apakah aktif mengikuti kegiatan di lingkungan tempat tinggal, seperti pengajian, PKK, posyandu lansia, sekolah lansia, arisan, atau kegiatan masyarakat lainnya. Disabilitas fisik. Contoh disabilitas fisik yang dapat ditemukan di lapangan yaitu amputasi atau kehilangan anggota badan meliputi tangan, kaki, tangan dan kaki. Kelumpuhan anggota badan meliputi lumpuh tangan, lumpuh kaki, lumpuh tangan dan kaki, dan juga tubuh mini atau cebol. ADL, Activity Daily Living atau aktivitas sehari-hari. ADL adalah penilaian untuk melihat apakah lansia atau penyandang disabilitas bisa melakukan aktivitas sehari-hari sendiri atau masih membutuhkan bantuan orang lain atau alat bantu. Adapun penilaian kemandirian lansia dilihat dari kemampuan mengendalikan keinginan buang air besar atau buang air kecil, membersihkan diri, menggunakan WC atau toilet, makan dan minum, berpindah tempat, berjalan, berpakaian, naik turun tangga, dan mandi. Hasil dari pendataan ADL akan menghasilkan skor tingkat ketergantungan yang menjadi dasar penentuan kebutuhan layanan pasukan putih Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Memahami indikator ADL. Pada bagian ADL atau aktivitas sehari-hari, Koordinator Kelompok Dasa Wisma PKK menilai kemampuan lansia atau penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penilaian ini mencakup tentang kontrol dasar dalam perawatan diri, mobilitas, aktivitas harian. Kontrol dasar dalam perawatan diri meliputi kemampuan membersihkan diri. Pertanyaan, apakah sasaran dapat membersihkan diri sendiri, seperti mencuci wajah, menyikat rambut, mencukur kumis, dan menyikat gigi? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran mampu melakukan perawatan diri secara mandiri atau masih membutuhkan bantuan. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran, yaitu butuh pertolongan orang lain atau mandiri. Kemampuan mandi. Pertanyaan, apakah sasaran dapat naik dan turun tangga? Bagaimana biasanya sasaran mandi? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran dapat mandi sendiri atau membutuhkan bantuan. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran, yaitu tergantung orang lain atau mandiri. Kemampuan mengendalikan buang air besar. Pertanyaannya, apakah sasaran dapat mengendalikan buang air besar? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran mampu menahan dan mengontrol buang air besar secara teratur atau masih sering tidak terkendali. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran, yaitu tidak terkendali, kadang-kadang tidak terkendali, atau terkendali secara teratur. Kemampuan mengendalikan buang air kecil. Pertanyaannya,
apakah sasaran dapat mengendalikan buang air kecil? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran mampu menahan dan mengontrol buang air kecil secara teratur atau masih sering tidak terkendali. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran, yaitu tidak terkendali atau menggunakan kateter, kadang-kadang tidak terkendali atau terkendali. Kemampuan menggunakan WC. Pertanyaan, apakah sasaran dapat menggunakan WC secara mandiri, seperti masuk dan keluar WC, melepas atau memakai pakaian, cebok, dan menyiram? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran dapat menggunakan toilet sendiri atau masih membutuhkan bantuan. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran, yaitu bergantung bantuan orang lain, perlu bantuan pada beberapa kegiatan, atau mandiri. Mobilitas meliputi kemampuan berpindah tempat. Pertanyaan, apakah sasaran dapat bergerak dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya, termasuk duduk di tempat tidur? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran mampu berpindah posisi secara mandiri atau masih membutuhkan bantuan. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran, yaitu tidak mampu, perlu bantuan 2 orang, perlu bantuan 1 orang, atau mandiri. Kemampuan berjalan. Pertanyaan, apakah Anda dapat berjalan kaki di tempat rata atau menggunakan bantuan kursi roda? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran mampu berpindah posisi secara mandiri atau masih membutuhkan bantuan. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran yaitu tidak mampu, perlu bantuan 2 orang, perlu bantuan 1 orang, atau mandiri. Kemampuan naik turun tangga. Pertanyaan, apakah sasaran dapat naik dan turun tangga? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran mampu melakukannya sendiri atau memerlukan bantuan atau alat bantu. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran yaitu tidak mampu, butuh pertolongan atau alat bantu, atau mandiri. Aktivitas harian meliputi kemampuan makan dan minum. Pertanyaan, apakah sasaran dapat makan dan minum sendiri, termasuk memotong makanan? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran mampu makan dan minum secara mandiri atau masih membutuhkan bantuan. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran yaitu tidak mampu, perlu bantuan memotong makanan, atau mandiri. Kemampuan berpakaian. Pertanyaan, apakah sasaran dapat berpakaian sendiri, termasuk memasang tali sepatu atau mengencangkan sabuk? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sasaran mampu berpakaian secara mandiri atau masih membutuhkan bantuan. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran yaitu bergantung dengan orang lain, sebagian dibantu, atau mandiri. Pendampingan tetap. Pertanyaan, apakah sasaran memiliki pendamping tetap yang membantu aktivitas sehari-hari? Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada orang yang secara rutin membantu dalam kegiatan seperti makan, mandi, atau bergerak. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sasaran yaitu ya atau tidak. Prinsip pendataan. Hal-hal yang wajib diperhatikan. Pendataan dilakukan langsung kepada sasaran sesuai wilayah tugas. Data harus sesuai kondisi sasaran saat didata. Gunakan bahasa yang sederhana dan santun. Jika lansia tidak paham, jelaskan dengan contoh sederhana. Jika sasaran tidak mampu menjawab, boleh dibantu keluarga. Tidak diisi berdasarkan asumsi. Jangan mengarahkan jawaban. Hasil pendataan lapor di LAN. Data yang koordinator kelompok Dasawisma PKK input akan digunakan untuk mendukung kunjungan tenaga kesehatan, memberikan pendampingan yang tepat, data yang akurat menjadikan pelayanan lebih tepat sasaran. Pendataan ADL akan dapat mengetahui klasifikasi sasaran menjadi mandiri atau sehat, butuh dukungan, beresiko tinggi, atau tinggal sendiri. Contoh kasus, disabilitas dengan keterbatasan mobilitas. Saat melakukan pendataan lapor di LAN,
seorang koordinator kelompok Dasawisma PKK mengunjungi rumah Pak Kardi yang berusia 58 tahun. Pak Kardi mengalami kelumpuhan pada kaki dan tangan kiri akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Untuk beraktivitas sehari-hari, Pak Kardi menggunakan kursi roda dan tinggal bersama istrinya yang sering membantu. Dalam percakapan dengan koordinator kelompok Dasawisma PKK, diketahui bahwa Pak Kardi masih bisa melakukan beberapa aktivitas sendiri. Ia masih dapat makan dan minum menggunakan tangan kanan, serta masih mampu mencuci muka dan menyikat gigi sendiri. Selain itu, Pak Kardi juga masih bisa mengendalikan buang air besar dan buang air kecil. Namun untuk beberapa aktivitas lain, Pak Kardi masih membutuhkan bantuan istrinya, seperti mandi, berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, dan berjalan atau berpindah tempat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, koordinator kelompok Dasawisma PKK kemudian menilai kondisi Pak Kardi untuk mengisi pertanyaan ADL atau aktivitas sehari-hari di aplikasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Analisis koordinator kelompok Dasawisma PKK. Berdasarkan kondisi tersebut, koordinator kelompok Dasawisma PKK memahami bahwa Pak Kardi masih mandiri dalam beberapa aktivitas, seperti makan, minum, dan membersihkan diri ringan. Namun beberapa aktivitas masih memerlukan bantuan orang lain, terutama untuk mandi dan berpindah tempat. Dalam mobilitas sehari-hari, Pak Kardi menggunakan kursi roda sebagai alat bantu. Sehingga pengisian ADL harus disesuaikan dengan kondisi nyata yang dialami Pak Kardi. Lapor Dilan bukan sekedar pendataan. Ini adalah bentuk perhatian nyata kepada lansia dan disabilitas di Jakarta. Peran koordinator kelompok Dasawisma PKK sangat menentukan keberhasilan program ini. Mari sukseskan Lapor Dilan tahun 2026.